Halo, selamat bertemu bersama saya Eko Fitrianto. Hari ini saya akan men-sharing tentang the nature of service. Menurut pengertiannya, jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakwujudan atau intangible yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Atau menurut Zetmel dan juga Bittner, jasa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan merupakan produk fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi sekaligus pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah dalam berbagai bentuk seperti kenyamanan, hiburan, ketepatan waktu, kemudahan, dan kesehatan yang pada dasarnya tidak berwujud. Kalau saya gambarkan dengan grafik, saya jelaskan dengan grafik seperti ini. Jasa adalah suatu kegiatan. Di sini suatu kegiatannya itu adalah intangible atau tidak berwujud. Jadi berbeda dengan produk barang. Kalau barang jelas terlihat wujudnya, bisa dipegang, bisa dipindahkan, dan juga bisa disimpan. Jasa itu bukan merupakan produk fisik atau konstruksi, dan juga di sini tidak ada transfer kepemilikan. Berbeda dengan barang, ketika kita melakukan transaksi, di situ ada transfer kepemilikan. Dan juga jasa itu dikonsumsi pada saat bersamaan pada saat diproduksi. Jenis-jenis jasa itu sangat banyak sekali seperti kesenangan, layanan, kesehatan, kemudian restoran, dan lain sebagainya. Saya akan jelasin sifat jasa yang pertama, yaitu adalah intangible. Jasa berbeda dengan barang. Jika barang itu adalah bentuk fisiknya. Fisiknya terlihat jelas. Itu kita bisa pegang, kita bisa pindahkan, kita bisa simpan, dan seterusnya. Jasa berbeda. Misalnya jasa transportasi. Setelah kita naik kendaraan umum, seperti halnya taksi, itu jasanya tidak terlihat. Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita bawa pulang, dan seterusnya. Maka dari situ, jasa yang tidak terlihat tadi harus kita perlihatkan. Sebagai contoh adalah rumah sakit. Rumah sakit itu adalah jasa kesehatan. Nah, mengapa jasa yang tidak terlihat ini harus diperlihatkan? Karena di sini akan ada citra atau image yang akan melekat kepada produk tersebut. Nah, kalau misalnya begini, kalau di rumah sakit itu core bisnisnya adalah jasa kesehatan. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kita akan bicara tentang tempat yang bersih, kemudian peralatan canggih, dan seterusnya. Jasa kesehatan tidak terlihat, tapi akan diperlihatkan dengan tempatnya. Itu mencitrakan suatu kualitas dari jasa tersebut. Misalnya, rumah sakit yang bagus itu adalah rumah sakit yang tempatnya bagus, bersih, peralatannya canggih, kemudian orang-orangnya rapi, kemudian bersih, kemudian peralatannya tuh yang bagus, kemudian menggunakan simbol yang bagus, kemudian juga di situ harganya juga diperlihatkan. Selanjutnya, sifat jasa yang kedua adalah inseparability. Berbeda dengan produk goods atau barang, jasa itu ketika dia diproduksi tidak bisa dipisahkan pada saat dia dikonsumsi. Sebagai contoh misalnya salon. Ketika kita akan mengkonsumsi jasa salon tersebut,
Kita tidak bisa ketika kita berada di tempat yang berbeda dengan tempat jasa tersebut diproduksi. Kita tidak bisa berada di rumah ketika kita ingin memotong rambut sementara orang salonnya berada di salon. Nah, artinya apa? Jasa ketika dia inseparability, tidak bisa dipisahkan antara ketika si konsumen dengan si produsen pada saat jasa tersebut dikonsumsi. Artinya apa? Artinya konsumen di sini akan merasakan langsung dan akan melihat langsung bagaimana jasa tersebut diproduksi. Maka dari situ, peran konsumen pada bisnis jasa itu sangat besar sekali. Peran konsumen di sini adalah sebagai co-producer. Jadi di sini, kalau dalam bisnis jasa, sukses tidaknya suatu jasa tersebut juga ditentukan oleh peran serta dari si konsumen. Kalau konsumennya tidak berperan serta dengan baik dalam hal mensukseskan jasa tersebut, maka jasa yang dihasilkan akan kualitasnya juga tidak akan bagus. Selanjutnya, sifat ketiga dari jasa adalah variability. Variability ini berhubungan dengan skill atau kemampuan dari si penyampai jasa tersebut. Jasa tersebut akan disampaikan oleh oleh produsen, itu mungkin saja bisa berbeda-beda karena tergantung dari kemampuan dari orang-orangnya. Sebagai contoh misalnya jasa pendidikan. Di situ jasa pendidikan akan ditentukan oleh kemampuan dari tingkat pendidikan, kemampuan teknik komunikasi, kemudian bagaimana pendekatan terhadap siswa dan seterusnya. Itu akan sangat berpengaruh, akan bervariasi, akan bervariability, akan bervariasi antara pengajar satu dengan pengajar yang lain. Nah, namun tentunya variability ini, bervariasi ini harus dihindari karena kita akan menjaga kualitas. Jikalau kualitasnya itu sangat bervariability, kita tidak bisa sulit akan melakukan standarisasinya. Ketika misalnya kita ingin menghasilkan output yang sama, maka kita harus membuat prosesnya juga harus sama. Tenaga produksinya tadi harus menghasilkan kualitas juga yang sama. Maka dari itu, jasa itu harus dibuat standarisasinya, harus dibuat hasilnya yang sama. Maka dari itu harus dibuat standarisasi yang sama, standar operating prosedurnya juga yang jelas. Kemudian si employee tadi, si karyawan tadi harus dilatih juga dengan benar supaya menghasilkan hasil yang sama, sehingga kualitasnya juga bisa kita lakukan standarisasi. Selanjutnya adalah sifat jasa yang keempat atau yang terakhir adalah traceability. Jasa berbeda dengan barang. Barang ketika dia diproduksi, ketika tidak habis, maka dia bisa disimpan. Tapi berbeda dengan jasa. Jasa dia akan diproduksi pada saat dia dikonsumsi, sehingga dia tidak bisa disimpan. Makanya dalam jasa itu tidak ada inventory, tidak ada penyimpanan jasanya. Makanya ketika jasa itu tidak bisa disimpan, maka di situ ada loss opportunity kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh jasa penerbangan. Ketika ada porsi kosong di situ, maka itu adalah opportunity atau loss opportunity yang hilang. Itu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa disimpan. Berbeda dengan barang. Ketika barang diproduksi, tidak laku dijual, maka dia akan disimpan, akan dijual pada waktu yang lain. Tapi jasa tidak bisa. Maka harus jelas demand supply-nya yang jelas supaya kita tidak kehilangan opportunity-nya, harus jelas sehingga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu tidak hilang. Saya rasa cukup sekian sharing saya tentang jasa. Saya ucapkan sekian dan
Terima kasih.